Pria itu melihat seorang gadis penuh luka, sedang berdiri di pinggir jalan mengobati dirinya sendiri dengan alkohol. Ia pun langsung menyuruh asistennya untuk menanyakan apakah gadis itu butuh bantuan. Namun tak disangka gadis itu dengan dingin menolak. Bahkan langsung menegur bahwa tangki bensin mobil mereka bermasalah, dan menyarankan asisten segera memeriksa. Asisten yang mendengarnya langsung memberitahu pria itu, demi keselamatan. Pria itu pun menyuruhnya segera cek mobil. Tak disangka benar saja ditemukan kerusakan pada tangki. Hal ini membuat pria itu langsung tertarik pada gadis tersebut. Namun ia tak tahu, gadis itu sebenarnya adalah sosok hebat yang selama ini ia cari. Dulu gadis ini adalah anak angkat kesayangan sang kakek tua. Tapi begitu sang kakek meninggal, keluarga angkatnya langsung mengusirnya. Semua karena warisan besar yang ditinggalkan sang kakek padanya. Mereka ingin memberikan seluruh warisan pada wanita licik. Takut jika gadis itu tahu, mereka pun segera menyingkirkannya. Bahkan wanita licik itu hanya memberi $30.000 padanya. Namun mereka sama sekali tidak tahu, aset yang dimiliki gadis itu jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka bahkan tak sanggup menghitung kekayaannya. Tapi gadis itu tidak peduli soal harta. Satu-satunya hal yang sulit ia lepaskan hanyalah kakek yang selalu menyayanginya. Sebelum pergi, ia pun berlutut di depan rumah dan memberi 3 kali koutou untuk menghormatinya. Karena tak punya tempat tinggal, ia pun pergi ke rumah bibinya. Meski rumah itu kecil dan sederhana, namun semua anggota keluarga sangat menyayanginya. Dan untuk pertama kalinya ia merasakan kehangatan keluarga. Keesokan harinya bibi berencana mengurus sekolah untuknya. Untuk membalas kebaikan itu, gadis itu langsung menelepon anak buahnya, memerintahkan membeli sebuah rumah mewah secara tunai di pusat kota, untuk mengganti rumah tua milik bibi. Setelah itu ia pergi ke toko barang antik, hanya untuk memenuhi wasiat kakek, yaitu menemukan kembali gelang cinta pertama kakek. Namun karena ia berpakaian seperti siswi sekolah, pemilik toko langsung mengira ia miskin. Gadis itu pun langsung mengeluarkan kartu dan meminta verifikasi. Begitu melihat jumlah saldo, wajah pemilik toko langsung berubah. Saat gadis itu ingin membeli gelang itu seharga $5 juta, tiba-tiba muncul pembeli lain, yang ternyata adalah pria yang sebelumnya ia temui di jalan. Keduanya pun langsung bersaing. Harga meningkat dari $5 juta hingga $40 juta. Gadis itu sangat kesal karena harus membayar $35 juta lebih mahal. Dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba dihadang oleh sekelompok preman. Kebetulan semua kejadian itu disaksikan oleh pria tadi. Pria itu berniat menolong. Namun dalam sekejap, preman-preman itu sudah dipukul jatuh oleh gadis itu. Meski tak dibutuhkan, pria itu tetap maju dan menyapanya. Ia berkata ingin mengantar gadis itu pulang. Sebagai balasan karena telah diperingatkan soal bahaya mobil. Melihat reaksi gadis yang dingin, ia pun buru-buru menjelaskan bahwa dirinya bukan orang jahat. Namun gadis itu tak peduli. Langsung masuk ke dalam mobil pria itu. Sesaat kemudian, pria itu mengeluarkan ponsel dan ingin menukar kontak. Saat gadis itu akan menyimpannya, muncul notifikasi transfer. Gadis itu langsung mengenali pria itu sebagai orang yang menyainginya saat membeli gelang. Ia pun marah dan langsung turun dari mobil. Pria itu yang tak mengerti apa-apa langsung mengejarnya, bahkan menutupi tubuhnya dengan jas miliknya. Tapi langsung ditolak. Melihat sikap gadis yang waspada dan berkarakter, pria itu makin tertarik padanya. Di sisi lain, gadis itu kembali ke rumah bibi. Sang bibi dengan senang memberitahu bahwa urusan sekolahnya sudah beres, memintanya fokus belajar. Padahal gadis itu sudah jauh lebih pintar dari pelajaran sekolah. Namun demi tidak mengecewakan bibi, dan agar arwah kakeknya tenang, ia memutuskan kembali ke bangku kuliah. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari sahabatnya, yang mengajaknya ke restoran untuk mencicipi menu baru. Gadis itu pun langsung setuju. Keesokan harinya, saat ia tiba di restoran, tanpa diduga ia bertemu dengan wanita licik itu.